Oke, kembali lagi bersama saya di Portal Fisika. Oke. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali dalam artian ya sudah lepas dari kesibukan menyiapkan adik-adik saya untuk PAS, jadi sudah selesai. Jadi ya kita akan rutinan, paling enggak ada 1 minggu sekali ada video yang perlu kita diskusikan. Nah, jadi kita seneng-seneng aja ya teman-teman, gak usah tegang, santai. Saya kemarin sempat ditanyain sama adik-adik saya, ditanya seperti ini, Kak, gimana Cak caranya menghafal rumus? Hah? Saya gitu, menghafal rumus? Gak usah dihafal, ngapain dihafal? Aku aja gak pernah ngafalin rumus. Nah, tapi nanti hafal dengan sendirinya. Artinya apa ya? Kita juga harus tahu konsepnya paling tidak, supaya tidak asal menghafal rumus saja. Nah, kalau adik-adik pengen ya lancar dalam menghafal atau mengingat persamaan rumus, itu caranya adalah sering-sering bermain rumus. Bermain rumus itu gimana teman-teman? Kalau saya mengibaratkan belajar fisika atau belajar matematika ya teman-teman, itu kita ibaratnya bermain puzzle. Jadi kita itu seneng, anggap saja kita itu bermain. Jangan sampai kita itu belajar itu membosankan, kemudian karena terpaksa. Waduh, kacau kalau terpaksa. Iya, nah makanya itu jangan sampai ya teman-teman. Makanya itu kalau bisa ya kita kalau belajar itu santai, menyenangkan. Itu kalau saya ya saya anggap sebagai permainan, puzzle. Berarti kan nyusun sesuatu. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita menemukan sesuatu hal yang baru, dari yang kita ketahui sebelumnya, itu kita lega sekali. Menjawab soal matematika, menjawab soal fisika itu senangnya luar biasa. Itu kalau saya, nggak tahu kalau teman-teman. Nah gini, bermain rumus itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman di kelasnya, artinya per jenjang ya. Kalau kelas 7 ya nanti bisa bermainnya di rumus-rumus kelas 7. Misalnya di fisika kelas 7 ada materi besaran itu kan nggak ada rumusnya. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan teman-teman ya. Kemudian ada rumus energi kinetik, kemudian suhu. Nah dari rumus itu olah saja apa hubungannya GLB dengan GLBB, apa hubungannya dengan energi potensial, energi kinetik, gitu ya teman-teman. Jadi artinya apa? Kalau jenjangnya semakin tinggi maka rumusnya kan semakin banyak yang didapatkan. Apalagi yang di universitas, berarti kan harusnya dapat rumus banyak. Nah itu ya kita bisa kembangkan, artinya persamaan satu atau rumus satu bisa dimasukkan ke persamaan yang lain. Contoh misalkan ya, kalau saya ini kan channelnya kan baru ya teman-teman. Saya pernah membahas tentang listrik, saya pernah membahas tentang torsi, saya pernah membahas tentang GLBB, saya pernah membahas tentang debit. Nah, berarti itu yang saya dapatkan rumusnya. Nah, nanti coba apa hubungannya. Tapi ini saya batasi saja ya teman-teman. Artinya ini kita mengawali bermain rumus. Nanti di waktu yang akan datang, artinya di lain waktu kita bisa bermain lagi. Itu ya. Nah, misalkan nih yang saya bahas di sini adalah rumus yang ada di listrik dinamis. Nah, itu juga nanti hubungannya saya hubungkan dengan misalkan rumus debit lah. 2 itu saja. Apa yang kita dapatkan dari rumusnya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Kemarin kita membahas tentang daya. Nah, daya teman-teman. Daya ini kan rumus dasarnya itu adalah banyaknya energi yang digunakan setiap detiknya. Oke? Nah, anggap saja ini rumus yang pertama. Oke. Nah, kita dapatkan lagi rumus di mana W
itu kan sama dengan V kali I kali T teman-teman, ya kan? Nah berarti kalau kita masukkan berarti gini, daya sama dengan kan W per T, berarti V kali I kali T dibagi dengan T, kita coret-coret, berarti kita dapatkan rumus apa? V dikalikan I, itu teman-teman. Oke, kita kembangkan lagi. Kita pernah membahas hukum Ohm teman-teman ya. Nah, berarti ini saya ganti dengan apa? Hukum Ohm mengatakan bahwa I sama dengan V per R. Berarti kalau kita mencari V sama dengan I dikalikan R teman-teman ya. Berarti gimana? Kalau kita dapatkan, kita masukkan maksudnya berarti daya kan sama dengan V kali I kan? Berarti nah, V-nya kita ganti dengan di sini posisinya I kali R, berarti karena V kali I berarti I dikalikan R dikalikan I. Nah, sesuai dengan rumus ini ya. Berarti rumusnya jadi apa? Daya sama dengan I kali I berarti I kuadrat dikalikan R. Nah, oke. Nah, rumus berikutnya kalau kita mau kembangkan lagi teman-teman ya. Kita kembangkan misalkan I. Nah, dari rumus Ohm lagi enggak apa-apa. Nah, kita kembangkan. Tadi kan V ya. Sorry teman-teman. Ini dulu. Alhamdulillah. Saking semangatnya. Berarti kalau dari hukum Ohm berarti I sama dengan V per R ya teman-teman. Kita masukkan ke rumus daya. Daya kan sama dengan V kali I tadi kan. Nah, berarti V dikalikan apa? I-nya diganti V per R. Berarti apa? V kuadrat ya. V kali V. V kuadrat per R. Nah, kita dapatkan rumus baru lagi. Kita kembangkan kembali teman-teman. Misalkan nih, saya mau mengembangkan di sininya R-nya. Nah, kita tahu bahwa R. Nah, R itu kan hambatan teman-teman. Nah, harusnya R itu punya nilai sendiri. Rumusnya adalah R hambatan kawat sama dengan rho dikalikan L per A, ya kan? Rho ini apa? Massa jenis, L ini kan panjang kawatnya kan, kemudian A nya adalah luasannya. Nah, kita dapat rumus lagi, berarti ini daya sama dengan V kuadrat. Kalau R nya saya ganti dengan rho dikalikan L per A, berarti sesuai dengan langsung saya saya pindah ya teman-teman ya. Berarti ini rho dikalikan L, nah A nya saya naikkan sesuai dengan kaidah pecahan dibagi pecahan ya, berarti kan dibalik ya teman-teman. Saya kembangkan lagi teman-teman. Misalkan oke, A nya nah kita sambungkan dengan apa? Debit. Oke, kita tahu bahwa debit, nah A nya ya kita kembangkan ya. Debit Q sama dengan V dikalikan A. V-nya apa? Kecepatan ya teman-teman. Nah, kalau V-nya saya lengkungkan pakai V kecil, berarti ini kecepatan. Kalau V ini adalah V tegangan. Biar nanti enggak bolak-balik. Nah, kalau kita mau mencari A, berarti kan Q per V. Oke. Nah, kita masukkan. Berarti sama dengan daya sama dengan V kuadrat. Nah, V kuadrat ini tegangan ya teman-teman. Nah, A-nya kita ganti dengan apa tadi? Kecepatan Q. Debit dibagi kecepatan, berarti Q-nya kan di atas. Oke, kemudian V-nya di bawah. Kalau V-nya di bawah berarti ini rho dikalikan L dikalikan V kecepatan. Oke. Nah, kita dapat banyak rumus ini. Dari sini ke sini. Mau kita kembangkan apa lagi? Terserah. Mau kita kembangkan I-nya tak? Yang mana? I yang mana? Ini boleh kita kembangkan. Mau I-nya di sini boleh. Kita kembangkan di sini ya, yang I kuadrat ini ya. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, kita tahu bahwa I dalam apa ya? Listrik dinamis. Kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap detiknya ya. Berarti I sama dengan Q per T. Oke, ini adalah muatan. Berarti kalau kita masukkan ke rumus daya, berarti daya sama dengan, nah ini jangan lupa kuadrat ya, karena I kuadrat, berarti Q-nya kuadrat. Nah, T-nya juga kuadrat. Nah, dikalikan L. Oke. Dapat berapa soal ini? Dapat berapa persamaan ini? Kita coba hitung ya teman-teman.
Yang pertama, rumus dasar dari daya. Rumus 1, rumus dasar dari energi. 2, rumus yang ketiga ya V kali I. Rumus yang keempat ini hukum Ohm. Rumus yang kelima, nah ini I kuadrat kalikan R. Rumus yang keenam berarti yang ini ya, V kuadrat per R. Rumus yang ketujuh, rumus dasar dari hambatan kawat. Rumus yang ke-8 ya teman-teman. Oke. Berikutnya rumus yang ke-9, rumus debit. Rumus yang ke-10, hubungannya daya dengan debit. Kemudian rumus yang ke-11, rumus kuat arus. Rumus yang ke-12, rumus terakhir daya dengan ini. Oke. Nah, kita dapat 12 persamaan loh. Ini dari listrik sama debit saja. Nah, kalau nanti jenjangnya lebih tinggi, artinya rumusnya kan yang didapatkan juga banyak. Jadi teman-teman bahkan bisa menemukan sesuatu yang hal baru atau persamaan yang baru teman-teman. Mungkin fisikawan dulu itu ya senangnya gini, senangnya bermain rumus, nganggur-nganggur pakai rumus. Jadi kita itu bahkan senang teman-teman. Kalau saya menemukan menjawab soal, kemudian menemukan jawabannya itu kayak kayak Archimedes menemukan suatu konsep. Archimedes itu eureka. Nah, ini ya permulaan saja, artinya nanti di lain waktu kita coba yang lain supaya teman-teman makin mantap, bisa ya sambil mengingat rumus lah ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya punya rumus dasar teman-teman. F sama dengan M dikalikan A. Jadi hukum Newton yang keberapa? Hukum Newton yang kedua. Nah, coba dikembangkan rumus ini, nanti jadi apa? Teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Nanti kita bahas, kapan-kapan kita bahas. Oke, dari sini mungkin semoga bermanfaat ya. Terima kasih.